musikalisasi puisi, ada qasidah, semua harus kita dukung. Ya, kakak-kakak, apapun bakat dan potensi anak-anak kita harus kita dukung. Ini akan saya ceritakan sedikit. Kebetulan saya, putra putri saya ada 3, ya. Yang pertama laki-laki, yang kedua ketiga perempuan. Kakak-kakak percaya nggak, cucu saya nih udah 7 orang. Nomor 1, cucu yang pertama kelas 6. Ya, ada cerita nih. Anak saya sekarang anaknya kan 3 ya. Yang 1 kelas 6, yang nomor 2 TK, yang nomor 3 2 tahun. Nah, dia bilang gini, "Mah, ribet banget sih ya punya anak ternyata ya." Saya diem tuh. Ribet di mana? Bingung kayaknya nih, tugas dari ini, tugas dari ini semua harus dikerjakan sendiri. Anak saya itu tidak bekerja. Dia hanya online di rumah, padahal beliau sudah dokter gigi. Tapi diminta sama suaminya untuk mendampingi anak-anak aja. Coba kakak-kakak, saya mau tanya ya. Saya sudah menyekolahkan anak saya sampai perguruan tinggi negeri. 7 tahun sekolah dokter gigi. Tapi ketika sudah nikah, punya anak, suaminya tidak membolehkan dia bekerja. Kita boleh marah? Tidak boleh marah, karena anak kita perempuan kalau sudah sama suaminya itu adalah suaminya. Yang penting suaminya itu bertanggung jawab pada anak saya. Karena Bapak kanan atau bapak? Saya otak-otak. Otak kanan itu dominannya itu dia yang tidak terstruktur, seniman, olahragawan. Kalau kiri identik dengan pemikir, rumus-rumus, gitu ya. Lalu mana yang sukses Bapak Ibu? Yang sukses itu yang punya 5 hal. Judit SPP, jujur. Orang jujur itu sukses. Judit, disiplin. T, tanggung jawab. Judit SPP 1, percaya diri dan peduli. Jika Bapak Ibu ingat teman waktu SMA yang pintar tapi cerdas, yang kita ingat kan yang memberikan kepada anak satu banyak juga gitu. Jadi bagi saya juga sama. Saya tidak begitu kiri kanan, otak kiri kanan, nggak begitu. Nggak begitu ini ya. Penelitian ya. Penelitian. itu cita-citanya dari kecil pengen jadi dokter. Dari TK itu cita-citanya jadi dokter. Tapi saya masih diem aja ya. Ketika lulus SMA, ada teman saya, anaknya lulusan STAN. Tahu kan STAN Bu? Ikatan Dinas Bergengsi. Ketika itu ego orang tua keluar. Seperti itu, apa sih salahnya saya menyarankan anak saya supaya lebih bagus, ya kan? STAN loh gitu. Tapi anak saya nggak marah ketika saya menyarankan STAN. Dia dicoba dulu deh mah, coba tes dulu. Nah saya udah berbunga-bunga tuh. Saya masukin, saya buat bimbingan STAN. Ternyata apa? Anak saya gagal tes STAN. Nggak masuk. Apa kata anak saya? Tuh kan Ma, kalau nggak hobi nggak seneng tuh susah. Aku tuh pengennya kedokteran dari dulu. Baru begitu gak lulus tes STAN, saya baru oh ya emang anak saya nggak sanggup. Jadi boleh mengarahkan, tapi nggak boleh memaksa. Kita nggak boleh gini, aku harus lulus STAN ya, nggak boleh. Coba rumah. Ya, jadi saya mengajak anak-anak saya untuk berpikir logikanya.
Jadi nanti untuk naik golongannya itu nanti kamu seperti ini loh, nah. Maksud aku seperti itu sih. Saya awal. Ya kak. Kita orang tua ingin mengarahkan anak supaya apa yang kita inginkan bisa diwujudkan dengan anak itu. Kira-kira bisa nggak? Maksudnya kita salah nggak Pak gitu untuk kita memaksakan keadaan kita untuk anak kita dengan maksudnya berpositif ya, maksudnya mengarahkan dia ke ini loh kamu bakatnya gitu. Oke, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak itu termasuk abuse of power. Sangat salah, tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak. Kalau bapak tentara, bapak aja yang jadi tentara atau polisi. Jangan paksa-paksa anak untuk jadi polisi dan tentara. Tanya dulu dong dengan si anak, dia mau jadi apa? Sesuai nggak dengan minat bakatnya, oke? Tapi orang tua juga melihat kemampuan anaknya. Oke. Harus melihat dulu potensi. Jadi orang tua ini ingin mengarahkan yang Betul. terbaik buat Betul. anaknya. Betul sekali. Gitu. Betul. Kira-kira oke, dikatakan kami orang tua salah untuk mengarahkan. Tidak salah kan? Tidak salah. Tidak salah. Tapi belum belajar banyak. Seperti itu kan? Iya. Baiknya gimana tuh Pak? Kalau misalkan kayak contoh lah ya, contoh. Iya Kak. Anak saya sudah di kuliah untuk ngambil penyiaran nih. Oke. Nah, sedangkan dia maksudnya dia itu mampunya udah seperti itu aja. Sedangkan orang tua ingin anaknya lebih dari yang kita harapkan. Oke. Iya kan? Oke lah Mak, kita ikut aja langsung ikatan dinas. Iya. Sedangkan kemampuan anak mampu di situ aja. Oke. Sedangkan orang tua memandang nanti untuk masa depan dia gitu. Iya. Kira-kira gimana itu Pak? Maksudnya kita ini yang harus gimana menjadi orang tua yang gimana untuk mengarahkan yang benar-benar tidak terkesan memaksakan sekali gitu. Betul. Jadi orang tua itu. Terus yang kedua, memang anak saya itu apa yang saya bilang dia pasti nurut. Karena misalnya, mah dia selalu curhat memang sama saya, nggak pernah enggak sama bapaknya sama saya pasti saya suka curhat. Kebetulan saya juga kerja ada 2 orang tua, bapaknya sama ibu saya juga kerja, tapi dia selalu pulang sekolah dia selalu curhat sama saya, mah ada kejadian kayak gini loh Mah di sekolah. Terus aku bilang, oh ya enggak, jangan kayak gitu ya, yang penting kamu jujur sekolah, berarti jadi anak yang baik. Saya sih selalu bilangnya itu. Cuman dia kadang-kadang suka nggak percaya diri aja dengan apa yang dia, padahal anak saya kalau dibilang lumayan ya lumayan lah, cakep lah kalau pasti cewek-cewek laki-laki. Ya, nah, cuman dia nggak percaya diri aja. Saya pengen biar anak saya gimana caranya biar anak saya itu percaya diri seperti mamanya. Kepercayaan dirinya lumayan baik karena sosialisasi, terus kemudian bermain dengan teman-temannya. Karena kita tinggal di komplek yang kanan kiri semua tutup gerbang. Apa efeknya? Efeknya ketika anak itu masuk ke sekolah secara tidak sadar, tiba-tiba kita itu memasukkan dia ke TK itu belum 5 tahun. Efeknya lagi, ketika masuk sekolah susah lagi karena kebentur dengan umur. Tapi alhamdulillah kemarin masuk jalur 2 prestasi, masuk ke 259. Nah, dengan berjalannya waktu, kami mencoba ingin mengetahui potensi anak. Kami masukkan dia ke tes skor. Kita tes dan hasilnya udah kuat. Dan ternyata anak kami ini otak kanannya yang berkembang. Otak kanan yang berkembang. Jujur, saya kecewa. Ketika saya tahu hasilnya, kenapa ya otak kanan ya? Karena begitu saya tahu otak kanan, berarti
menurut saya otak anak itu kan hanya kreativitas yang berkembang, seni, kreativitas, emosional, ya. Jujur kecewa waktu itu, tapi ya kenapa kecewa? Ya sepertinya manusiawi sekali ketika saya ingin otak kiri anak saya itu lebih berkembang, matematikanya bagus, IPA-nya bagus, tapi dengan kata-kata yang bicara Kami berikan kepada MC. MC kita. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat SMP 259.